Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir berkumpul di Zoom pada hari ini yang kita akan belajar sama-sama tentang bandarmologi. Uh, apa sih bandar itu? Apa sih bandarmologi itu? Apa sih hubungannya sama yang lain gitu? Sedewa apa sih kayak gitu kan benda ini? Apa sih mitos ini? Nah, sebelum saya mulai panjang lebar, lebih baik dan sudah seharusnya kita sebagai manusia memulai pada acara pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan kita berkat rahmat dan hidayahnya agar hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan donasi yang Bapak Ibu berikan yang akan saya sampaikan kepada yang membutuhkan bantuan dari donasi kita itu dapat berlipat ganda menjadi rezeki yang berkah, yang berlipat ganda, yang menambah rezeki dan karma baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua juga. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Nah, kalau saya pribadi ya, nah bicara about bandarmologi gitu, about bandarmologi. Kalau saya pribadi, jujur kalau saya pribadi menganggap bahwa bandarmologi ini adalah pseudology. Jadi kalau bagi rekan-rekan yang pernah kuliah ya gitu ya, kita kan biasanya kalau di kuliah itu ada yang namanya uji uji hipotesa ya. Uji hipotesa menyatakan bahwa dari serangkaian kegiatan A sampai B misalnya, atau dari kejadian beberapa kali kejadian, diuji berapa kali kejadian yang benar, berapa kali kejadian yang salah, dan berapa nilai korelasi di antara itu, kayak gitu. Dan didapatkan korelasinya jika di atas 70% maka itu merupakan sesuatu yang cukup bagus. Misalnya di atas 95 di atas 90 adalah yang dicari, yang diharapkan dan segala macam kayak gitu. Macam-macam tesnya ada, kita pakai t-test, distribution test, Spearman correlation test, macam-macam. Nah, saya nggak tahu ya kalau, paper ilmiahnya udah ada atau enggak kayak gitu dan mengenai masalah BDM ini gitu. Tapi yang pasti kalau menurut saya pribadi kalau BDM secara utuh itu merupakan masih psikologi alias ilmu yang masih diragukan, mengenai masalah kebenarannya kayak gitu. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi kerancuan di market itu. Kita lihat misalnya kayak, lah ini, BDM-nya bilang distribusi kayak gitu, tapi kok sahamnya naik kayak gitu. Ada juga yang, wah ini BDM-nya akumulasi, tapi kok sahamnya turun. Ada juga yang, wah ini, BDM-nya ini metodologinya bilang akumulasi gitu, tapi kok akumulasi terus-terusan setahun nggak naik-naik kayak gitu, atau nggak turun-turun, nggak gerak istilahnya kayak gitu kan banyak tuh kejadian. Pasti banyak rekan-rekan tuh bingung gitu, gimana nih kayak gitu. Nah, tetapi ada juga yang istilahnya, nggak ada akumulasi, nggak ada status distribusi, sahamnya naik banyak gitu, atau sahamnya turun banyak, apa segala macam. Jadi pertanyaannya tuh yang gerakin semua ini nih, si bandar atau bukan, atau orang lain, atau market, atau apa, kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan selama ini adalah, yang masih bisa jadi perdebatan, yang bisa dibilang BDM adalah ilmu yang, semu, itu kalau statement dipakai adalah hanya bandar yang bisa menggerakkan harga kayak gitu. Hanya bandarlah yang menaik turunkan harga, yang mengatur pergerakan secara secara utuh kayak gitu. Atau saya bandar mah bebas. Nah, statement yang seperti itulah itu yang saya bilang sebagai ilmu yang semu gitu, yang masih belum bisa masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena belum ada uji analisis data secara lengkap gitu. Sayangnya setiap kali mau dilakukan uji analisis data atau komparasi data apa segala macam ini, eee, rekan-rekan yang rekan-rekan yang khusus mendalami bidang BDM ini selalu menganggap bahwa, benda ini sebagai sesuatu yang misterius, sebagai sesuatu yang istilahnya, eee, rahasia, wis kalau bandarnya tahu entar sahamnya nggak jadi naik atau apa segala macam, banyak kan mitos-mitos seperti itu, apa segala macam. Yang menyebabkan
yang menyebabkan kayak gitu kan ilmu ini nih jadi seperti kayak, wah ilmu keren kayak gitu, wah tahu bandarnya mau naikin kayak gini, wes dapat teman bandar, wah dia ngerti bandarmologi kayak gitu. Ajarin dong, wes mahal. Tahu sendiri kan banyak banget di luaran sana gitu, menjadi sesuatu yang dikultuskan bandarmologi. Nah, maka dari itu karena saya sendiri pusing ya, pusing karena kenapa saya bilang pusing, ya seringkali di grup maupun yang PM itu bilang selalu nanya, "Pak Juta itu, bos kapan naikin?" Nah tuh, "Pak Juta itu bandarnya udah di dalam belum? Bandarnya udah di luar belum?" Atau, "Pak," misalnya, "itu target bandarnya berapa?" Apa segala macam, selalu banyak banget yang nanya kayak gitu, kadang saya ngakak sendiri. Kenapa kadang saya ngakak sendiri, emangnya saya kenal semua bandar yang ada di bursa? Kan enggak, kayak gitu satu. Terus yang kedua, emangnya sesama bandar itu nggak ada musuhnya apa gitu? Ada juga musuhnya, walaupun dia yang bisa naikin, dia yang real bandar gitu, ada juga musuh yang bikin, kenaikan jadi terlambat atau apa segala macam, itu ada juga. Atau pertanyaan-pertanyaan mendasar misalnya kayak saham turun, "Pak, itu bandarnya buang ya?" Atau apa segala macam ya. Padahal ya alhamdulillah ya saya ngerti misalnya beberapa market mover di saham itu kayak padahal saya tahu persis orangnya nggak ngapa-ngapain gitu loh, itu cuma perilaku market doang, mover-nya nggak ngapa-ngapain, harganya gerak, terus orang beranggapan bahwa, wow itu bandarnya keluar atau apa segala macam, itu kadang saya ngakak-ngakak sendiri juga. Nah, dan yang saya kadang lucu juga gitu, fenomena fenomena baru ya, fenomena baru yang menyatakan kayak, wes, ini sorry to say tanpa masuk mendiskreditkan, saya cuma, kebetulan aja yang selalu nyampaikan hal ini cuma satu orang kayak gitu. Jadi kesannya saya mendiskreditkan padahal tidak, oke. Bahwa akhir-akhir ini banyak kita lihat di media sosial maupun di media online ya, di media online, seperti kayak, wes bandar saham di, IHSG sekarang ini era stock market 2.0, di mana yang dicari adalah, 2.0 ini yang dicari adalah, saham-saham, yang fundamentalnya busuk gitu, saham-saham yang fundamentalnya busuk, bandar udah nggak peduli lagi sama fundamental, yang fundamentalnya bagus diem-diem harga sahamnya malah makin turun, yang saham-saham yang konsisten rugi yang diangkat terus, apa segala macem, kayak gitu. Ada juga yang dibilang, "Wah, bandar mah bebas nggak peduli sama teknikal bisa naik kapan pun atau turun kapan pun," apa segala macam. Kan ada tuh di stock market 2.0 yang banyak yang beranggapan seperti itu digaung-gaungkan oleh beberapa media, bahkan media ternama kayak gitu. Itu kadang saya kaget, saya kadang aneh juga, ini ya sorry ya, ini pendapat saya pribadi gitu kan, ini yang nulis gitu kan pesanan si market mover atau memang goblok kagak sekolah ya gitu. Kenapa saya ngomong kasar kayak gini? Kenapa? Gitu. Karena karena istilahnya, ya kalau dia pinter kan seharusnya misalnya dia bilang, "Wah, bandar hanya peduli saham-saham yang selalu rugi," kayak gitu. Saham-saham yang rugi naik harganya terus, sementara saham yang untung kagak naik. Terus silakan buka chart saham kayak gitu, kita lihat gitu saham-saham yang naik, BBCA rugi atau untung? Untung gitu, naik juga harga sahamnya misalnya. Terus saham-saham yang rugi parah misalnya kayak Sril kagak naik, kagak turun, suspend misalnya. Nah, FIFA, BNBR misalnya rugi, enggak juga naik-naik. Logikanya kan kalau suatu statement menyatakan, bandar hanya peduli saham-saham yang rugi apa segala macam, 70% dari saham-saham yang rugi, minimal 70% dari saham-saham yang rugi itu naik, gitu. Okelah kita nggak usah pakai hukum korelasi deh, nggak usah pakai hukum korelasi, hukum voting aja, minimal 50,1% dari saham-saham yang merugi naik. Kenyataannya kan nggak seperti itu kayak gitu. Kenyataannya kan nggak seperti itu. Kalau semua saham yang rugi 50,1%-nya naik, enak dong. Nah, dari 300-an saham-saham yang digocap, beli aja separuhnya kayak gitu. Dari 50 naik ke, 400 aja atau nasib baik misalnya ke MPPA ke 1.000, udah balik modal kita. Tapi yang kenyataannya nggak kayak gitu gitu. Kenyataannya nggak kayak gitu. Ada juga yang bilang saham untung, harga sahamnya turun terus apa segala macam. Enggak juga. Terus saham-saham batubara banyak yang sideways, untung gitu. ITMG untung gede, naik nggak? Naik, kayak gitu. Banyaklah kalau kita bahas satu-satu kayak gitu kan. Nah, balik lagi kalau kayak gitu ya saham-saham yang untung kagak naik atau saham-saham yang untung malah turun apa semua, ya jangan mentang-mentang Unilever turun yang lain disalahin kan kayak gitu. Unilever tuh valuasinya kemahalan gitu makanya turun. Nah,
Makanya saya minta kepada rekan-rekan, "Ayo dong tolong kita buka pikiran," kayak gitu. Jangan cuma termakan sama mitos-mitos yang nggak penting kayak gitu. Banyak hal-hal lain yang harus dipelajari. Nah, tetapi untuk kita dapat kesimpulan seperti ini, untuk rekan-rekan bisa dapat kesimpulan misalnya seperti kesimpulan saya pribadi tadi yang beranggapan bahwa it's a pseudology, itu adalah ilmu yang semu, rekan-rekan juga harus tahu dulu dong sebelumnya, bandarmologi itu apa sih? Bandar tuh realnya kayak apa dong? Nah, maka dari itulah kelas hari ini kita buka gitu. Insya Allah, insya Allah saya akan mencoba semampu saya. Kalau saya tahu jawabannya akan saya langsung jawab. Kalau saya nggak tahu jawabannya, saya akan minta waktu, saya akan cari tahu jawabannya, dan akan saya jawab di grup belajar sampai batas waktu yang telah diberikan. Dan kalau saya tidak tahu sama sekali jawabannya, ya mohon maaf karena saya juga ada keterbatasan sebagai manusia untuk tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Oke. Uh, Salfok sama kacamata, iya ini kacamata saya kacamata putih biasa sebenarnya Pak, cuma kalau kena matahari itu dia jadi hitam. Saya berada di depan rumah sekarang, di depan rumah lagi kena matahari pagi jadi menghitam dia. Nah, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi panjang lebar tadi sekitar 12 menit saya cerita macam-macam itu padahal cuma sekedar keluh kesah loh, belum mulai kelasnya. Oke. Bentar. Oke. Nah, cakep tuh bandarmologi kelas. Awalnya saya mau kasih ini tadi di pembukaan cuma ya sudahlah udah terlanjur juga. 31 Juli jam 9 sampai selesai ini niatnya. Oke. Nah, ini yang pertama-tama harus saya sampaikan disclaimer dulu. Disclaimer dulu. Semua informasi, data-data, nama-nama perusahaan, nama-nama orang, nama-nama broker, nama maupun link yang ditampilkan dalam pelatihan ini hanyalah untuk tujuan pendidikan dan sebagai ilustrasi saja. Jadi misalnya saya sampaikan nanti ada beberapa foto, misalnya kayak fotonya si kondisi broker lagi di broker, misalnya kita sebut aja misalnya lagi di broker Credit Suisse misalnya. Nah, ada fotonya kayak itu. Itu bukan berarti itu real di Credit Suisse apa segala macam, tidak. Bisa jadi itu hanya ilustrasi saja. Nah, dan seperti yang saya sampaikan dan berikutnya disclaimer berikutnya adalah nama produk dan jasa yang ditampilkan adalah merek dagang terdaftar dari yang bersangkutan dan kami tidak ada sangkut paut sama sekali dari produk atau jasa tersebut. Nah, kita nanti pada dalam penggunaan kelas ini akan menggunakan tools-tools dari yang digunakan yang ada oleh pihak ketiga yang akan saya tampilkan, dan itu bukan punya saya, dan apapun merek yang terdaftar di situ tidak ada sangkut paut sama saya. Saya bukan di endorse, saya tidak dibayar untuk mempromosikannya, tidak, tapi tools-tools yang ada tersebut yang saya pakai secara pribadi, apa adanya saya sampaikan. Oke, yang ketiga, semua informasi dan data yang dipakai dalam pelatihan ini bukanlah merupakan anjuran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual di pasar modal. Setiap investasi dan trading mempunyai potensi keuntungan serta resiko kerugian. Oleh karena itu, setiap investor dan trader harus membekali dirinya sendiri dengan pengetahuan yang cukup mengenai potensi keuntungan atau kerugian tersebut sebelum mengambil keputusan. Jadi misalnya nanti saya sampaikan, misalnya ada saham A, misalnya, wah saham A lagi diakumulasi nih, kayak gitu, bagus, apa segala macam lagi diakumulasi.
chartnya juga bagus. Itu bukan berarti saya nyuruh beli ya, enggak, belum tentu seperti itu, kayak gitu. Rekan-rekan harus, sesuaikan lagi sama, resiko trading yang rekan-rekan miliki harus sesuai sama, risk profile masing-masing, nggak langsung asal. Apalagi kalau udah tahu nanti bahwa bandar pun bisa nyangkut, banyak kejadian, nanti saya sampaikan. Oke, dan yang keempat, kami tidak bertanggung jawab atas segala keputusan investasi dan trading yang dilakukan oleh siapapun, baik itu yang mendatangkan keuntungan ataupun kerugian, dengan kondisi dan situasi apapun juga yang diakibatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh informasi dan data yang disajikan dalam pelatihan ini. Karena setiap keputusan investasi dan trading haruslah merupakan keputusan individu, sehingga tanggung jawabnya ada pada masing-masing individu yang membuat keputusan tersebut. Oke. Nah, ini saya sampaikan ya, saya tidak bertanggung jawab kalau ada yang rugi atau apa segala macam atas hasil, analisa atau hasil informasi yang saya sampaikan nanti, kayak gitu. Tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun gitu, dan tidak, nah kalau yang keuntungan apapun saya rela sih bertanggung jawab sih kalau misalnya Bapak Ibu ada dapat keuntungan gitu kan, 4 juta saya untung sekian M nih, gimana nih tanggung jawabnya? Nah itu saya rela sih, di bagian saya berapa persen Pak, Bu? Bercanda ya, bercanda bercanda. Enggak, pokoknya Bapak Ibu untung saya nggak minta bagian, Bapak Ibu rugi saya juga nggak mau nanggung kerugian ya. Nah, kita udah paham ya soal ini. Jadi ini kita belajar aja, dapat informasi aja. Oke, lanjut. Wait, back dulu. Nah, untuk menyamakan mindset, saya mau sampaikan bahwa di pelatihan ini point of view yang dipakai itu adalah gaya saya sendiri. It's my style, oke. Jadi mungkin bahwa saya lihat ada beberapa rekan-rekan yang ada di sini itu sudah ikut, pelatihan saya sebelumnya gitu, seperti kelas basic, kelas intermediate, kelas advance kayak gitu, ataupun Zoom-Zoom umum yang selalu saya buka, seperti kayak waktu itu kita sempat Zoom umum kan, misalnya mindset cut loss, terus astrologi trading, terus kayak, mindset-nya bandar, cara baca, bandar apa segala macam. Inilah saya apa adanya, pokoknya saya akan sampaikan dengan gaya saya pribadi gitu. Nah, di mana saya pribadi itu point of view-nya adalah seorang trader gitu. Saya pribadi adalah seorang trader, saya bukan seorang investor, bukan. Untuk investasi sendiri saya masih belajar-belajar. Kalau kayak di grup 4D Analysis saya banyak, baca gitu, memahami tulisan dari Pak Paus Besar misalnya. Dia bicara tentang pertumbuhan, tentang mode, tentang macam-macam untuk investasi. Saya juga masih belajar kalau investing. Walaupun alhamdulillah berapa kali invest saya sukses luar luar biasa gitu. Saya pikir, beginner luck karena nggak ada keilmuan yang mendalam yang saya pakai gitu. Nah, tapi kalau trading saya adalah seorang trader, jadi materi yang ada akan dititik beratkan pada analisa trading saham untuk time frame waktu yang relatif singkat. Relatif singkat nih bukan berarti analisa kita pakai beli untuk, "Pak besok naik besok yang naik mana Pak ya? Pak besok yang BDM-nya bagus, yang pasti naik mana ya?" Wah itu bukan kayak gitu juga, kalau itu jujur aja nggak ada yang bisa jawab kayak gitu. Bahkan ilmu ilmu time cycle yang paling advance sekalipun gitu, saya tanya aja rekan-rekan yang kelas advance kayak gini, yang udah sedikit banyak mempelajari GAN apa semua, itu masih ada time lag gitu, masih ada time lag-nya. Ada time lag-nya walaupun cuma time lag sehari kayak gitu. Apalagi kalau nanya pakai BDM kayak gitu, waduh itu angkat tangan saya nggak bisa jawab. Nah, relatif singkat nih maksudnya ya dalam satu kali swing trading itu biasanya kalau saya pribadi itu bisa sampai maksimal, nggak maksimal sih, bisa di rata-rata sekitar 2 bulan untuk mencapai target. Tapi sekali nge-swing itu panjang banget, insya Allah panjang banget cuannya kayak gitu. Dan bukan berarti swing trading itu bukan berarti nggak keluar-keluar ya. Kalau misalnya ada pelemahan tren ya bisa keluar dulu, nanti re-entry lagi di bawah. Entar habis ini saya sampaikan, point of view secara lengkap. Jadi analisa untuk investasi horizon jangka panjang di atas 2 tahun tidak akan dibahas terlalu mendalam. Jadi BDM yang akan kita pakai pun misalnya kayak setelah rekan-rekan belajar bandarmologi, itu bukan untuk time frame, investasi ya, bukan untuk di atas 2 tahunan karena saya jujur jujur nggak tahan juga kalau trading sampai 2 tahun ngambil posisi. Nah, dan yang paling penting nih poin nomor 4, cara penyampaian akan disampaikan dengan gaya saya yang lugas apa adanya.
please no hard feeling at all or feel offended at all. Jadi tolong jangan ada yang ngerasa sakit hati, tolong jangan ada sakit hati atau merasa tersinggung gitu. Nah, kalau saya nyampein caranya agak kasar. Karena saya orang Melayu, saya besar di Kalimantan Barat, di Pontianak, kota yang terkenal panas banget kayak gitu, dan orangnya juga panasan, emosian, ngomongnya kasar. Mungkin kayak di Indonesia tuh, sparring partner kami itu yang setara itu cuma orang Medan. Hanya orang Medan yang bisa, sparring partner sama orang Pontianak dalam hal kasar ngomong gitu. Kalau yang lain ya mending minggir dulu deh, bukan lawan kita dalam penyampaian yang lugas. Jadi kadang misalnya saya ngomong kayak tadi gitu kan, peduli setan, kata-kata kayak gitu. Misalnya tuh saya bilang, "Nggak ada bukti, nggak jelas lah," atau saya bilang seperti tadi ini wartawan goblok atau apa. Itu bukan maksudnya penghinaan, bukan. Tetapi itulah cara penyampaian saya yang lugas, apa adanya, gitu. Karena kadang saya nemuin bahasa yang halus tuh malah nggak nyampe gitu, makna yang mau saya sampaikan tuh nggak kesampaikan gitu. Makanya saya berpikir, ya udahlah gaya saya aja. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya udah tersinggung, Oh iya, Mio, itu Mio lah ya. nggak ada maksud yang membuat ketersinggungan. Oke. Dan yang terakhir, semua materi dan metode akan menganut prinsip dasar KISS. Keep it simple but smart. Jadi, saya akan coba memberikan informasi, memberikan mindset saya, mengajarkan bagaimana sih cara saya untuk mencari informasi, itu dengan cara yang simpel gitu. Saya akan ajarkan pelan-pelan gitu. Kalau saya nggak tahu gimana cara saya cari tahu apa segala macam. Keep it simple but smart, oke. Jadi nggak usah bapak-bapak, ibu-ibu mikir yang ribet-ribet BDM itu seperti apa segala macam misalnya tuh, nggak usah mikir ribet-ribet TA itu seperti apa, ada caranya untuk gampang kok, kayak ada yang cara yang gampangnya gimana sih gitu, ntar kita bahas. Nah oke itu, terus next lanjut. Silabus. Nah ini silabus pada hari ini yang rencananya memberikan pemahaman lanjutan bagi trader investor akan dapat bisa lihat ya, nanti teman rekan-rekan insya Allah niat saya sampai ini selesai, baru pelatihan ini close. Apa hubungan BDM sama TA, cara analisanya, siapa itu BD, so market maker, tujuan kepentingannya, perbedaan market maker big players, mendeteksi pekerjaan pergerakan bandar, gimana caranya, bagaimana mereka bekerja, apa tugasnya, berapa lama time frame waktunya, apa hubungannya bandar atau market maker dengan money inflow, dan bagaimana cara analisanya. Nah, contoh kasus saham dan sesi tanya jawab. Kalau saya simulasikan ini semua selesai sampai pukul 5. Sampai pukul 5 sore nanti insya Allah selesai semuanya yang saya sampaikan, BDM itu apa segala macam. Dan keluar dari kelas ini rekan-rekan sudah langsung bisa menjadikan BDM ini sebagai salah satu senjata untuk trading. Gitu. Nah, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal, kita nggak pernah tahu cara saya ngomong yang suka ngelantur kemana-mana, bisa jadi sampai jam 10 malam. Oke. Yang pasti insya Allah semua silabus akan tersampaikan pada hari ini. Nah ini estimasi waktunya. Jam 9 sampai jam 12 sesi 1. Jam 12.13 kita break istirahat sholat makan. Terus sesi 2 jam 1 sampai jam 3. Habis itu jam 3 sampai 3.45 kita break lagi istirahat sholat dan rokokan. Karena udah makan kan tadi rokokan doang. Oke. Terus 15.30 sampai 17.30 kita sesi 3. Dan selanjutnya kalau misalnya ternyata nggak selesai sesi 3, kita akan ada sesi 4 dimulai pukul 7.30 malam, di mana dari pukul 7.30 sampai 7.30 nih ya kita istirahat, sholat, makan, rokokan, tidur dulu kayak apa segala macam terserah. Nah baru kita disambung sampai jam 9. Maksimal jam 10 malam, di atas jam 10 malam saya udah pasti nyerah. Karena pelatihan saya sebelumnya selalu setiap kali saya matangkan sampai 17.30, ujung-ujungnya sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Nah, kayak gitu. Yang penting insya Allah sampai puas. Oh sorry, sesi 3 15.45, saya salah ketik di sini, 15.45 sesi 3. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu bandarmologi gitu. Jadi secara harfiah ya, secara harfiah logik kan artinya ilmu. Nah, dan bandar, ya bandar itu kan orang
kata benda ya, kata benda bandar gitu. Biasanya orang yang memfasilitasi judi. Kalau dibuka di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya itu orang yang memfasilitasi judi. Orang yang memiliki niat cari keuntungan memiliki niat jelek dalam mencari keuntungan gitu. Nah, ada juga yang artinya orang yang bermodal di dalam suatu perdagangan. Nah, karena kita bicara ini perdagangan saham, bandar saham, maka itu artinya orang yang bermodal dalam perdagangan saham. Kalau bandar saya paling bagus artinya adalah orang yang bermodal. Nah, sebenarnya kan ini kan tanda kutip ya, tanda kutip juga sih yang dibilang bandar ini. Saya lebih suka pakai kata market maker sebenarnya, MM. Karena bandar itu banyak kok yang tugas utama itu nggak cuma cari keuntungan gitu. Banyak pakai banget gitu. Nanti teman rekan-rekan saya jelasin habis ini. Nah, jadi tetapi ya bagaimanapun yang segala sesuatu yang nggak dibumbui nggak keren gitu. Makanya kalau dibumbui wis bandar kayak sesuatu yang tertutup, nah itu keren. Jadi pada intinya bandarmologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan dari orang yang bermodal dalam perdagangan saham. Itu kalau di Indonesia namanya bandarmologi gitu. Tapi kalau di luar negeri bahasa keren dari bandarmologi ini di istilahnya transactional analysis. Nah, jadi di luar negeri pun entah trading di bursa manapun, entah di bursa Amerika, bursa kripto, bursa pasar komoditi seperti gold, silver, platinum, palladium, oil dan segala macam, bandarmologi itu ada, transactional analysis itu ada. Tetapi bukan pakai kode broker doang seperti rekan-rekan pikirkan. Kenapa ya? Karena memang di kayak bursa kayak di komoditi misalnya, emang ada kode brokernya? Nggak ada. Di bursa luar emang ada kode brokernya? Nggak ada. Di kripto emang ada kode brokernya? Nggak ada. Terus kok bandarmologinya ada? Gimana caranya kalau untuk trading di luar pakai BDM? Nah ini baru saya jelasin. Ini mungkin kalau rekan-rekan yang ngajar BDM juga di luar baru tahu nih. Jadi kalau ada yang bilang, Pak Yuta, BDM kan nggak bisa dipakai market luar. Jawaban saya bisa. Udah saya backtest. Udah pernah kejadian. Gimana caranya? Nonton aja terus. Nah, jadi ya benar big player, big money atau smart money kalau di luar namanya. Mungkin kalau di market crypto kita sering dengar ya ada si Elon Musk. Elon Musk itu kan si bapaknya Doge gitu kan, dia tweet apa Doge naik terbang, dia tweet apa Ether naik kayak gitu apa semua. It's part of BDM juga, itu bagian dari bandarmologi juga seriusan. Itu bagian dari cara kerja bandar, mengendalikan psikologis. Nanti kita belajar nanti habis ini. Nah, satu-satu dulu. Nah, bandarmologi itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi kan, wah ini sesuatu yang mitos, sesuatu yang rancu lah, apalah, dibikin seolah-olah kayak, wah toolsnya mahal, ilmunya rahasia, nggak semua orang ngerti. Padahal ada dasar teorinya loh. Ada. Dasar teorinya ada nggak bandarmologi? Ada. Siapa bilang bandarmologi nggak ada dasar teorinya? Kalau dibilang nggak ada dasar teorinya, berarti orangnya kurang belajar. Nah, dasar bandarmologi itu adalah Dow teori, kaidah Dow nomor 3. Nah, apa sih Dow teori itu gitu? Apa sih Dow teori gitu? Nah, banyak sih yang udah tahu pasti kan, tapi kalau yang belum tahu, nah, balikin lagi. Kita pakai konsep KISS. Dow teori. Adalah. Misalnya kayak di sini keluar Dow teori. Dow teori apa panjang lebar nih? Silakan tinggal buka aja, tinggal baca kok Dow teori itu apa sih kayak gitu. Nah, Dow teori nomor 3 menyatakan bahwa tren utama terdiri dari 3 fase. The 3 phases are dictated by what the price did previously and the role of the smart money and the general public. The 3 phases are given slightly different names depending on whether it is a bull. Pak, share screen, Pak. Oh ya, itu saya belum share screen, sorry. Terima kasih diingetin. Nah, jadi gini. Dow teori. Dow teori adalah teori dasar dari technical analysis.
Siapa si Do ini? Do ini adalah bapaknya technical analysis kalau bagi yang belum ngerti. Dia inilah yang menciptakan TA. Konsep-konsep TA di awalan apa segala macam ini diciptakan oleh si Do. Jadi bukan diciptakan oleh istilahnya bukan ngasal gitu. Aduh, bentar ya. Sering gangguan kayak gini. Bentar. Saya coba matiin video dulu. Oke.